warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat weekend 4 hari. Dari hari kemarin tanggal 11 sampai tanggal 14 itu kita long weekend ya. Dan pagi ini kita ada tugas negara. Nganterin mama negara, mama negara. Kalau kita nyebutinnya ibu negara. Nganterin mama untuk vaksin ya kan, Papa Iki, bener dong ya kan. Yang jelas sudah daftar secara online. Tinggal datang ke tempat-tempat vaksin massal yang sudah disediakan oleh Kemenkes, dan kebetulan di daerah Rawamangun itu ada di SMK Pembangunan 26 gitu. Nah, pagi ini kita mau ke sana nganterin mama gitu. Jadi kayak ini spesial banget ya Pak ya, untuk bagi kalian sahabat Iki yang nggak tahu vaksin itu apa sih. Vaksin itu menakutkan nggak sih? Ikutin YouTube channel Geng Imut bersama keluarga Iki, bersama keluarga Iki, bersama keluarga Iki tentunya ya kan. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share sebaik-baiknya. Tetap ikutin terus YouTube channel kita hari ini spesial vaksin. Tentang vaksin. Oke, dah. 5 minutes later. Antri vaksin guys. Iya, alhamdulillah Pak. Iya, makasih Pak. Oh iya. Mau Bu, antrian vaksin untuk lansia dari Puskesmas Kecamatan Pulau Gadung. Ini sedang verifikasi datanya dulu ya. Oke guys, ini udah masuk ruangan vaksin. Ini proses suntiknya ya untuk mama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat. Alhamdulillah. Iya, ini habis mau vaksinasi. Nanti yang ditanya. 5 minutes later. Masih sama keluarga Iki, mama papa Iki. Tadi kita udah janji sebenarnya ya mau ngevideoin pada saat mama kita lagi mau divaksin. Tapi ternyata kenyataannya pada saat kita ke lapangan itu rame banget. Kita nggak bisa tuh namanya megang HP, harus video. Tapi ada beberapa panjang. sih. Tapi udah ada kita dokumentasi yang jelasnya. Di sini kita mau sharing, mau berbagi info. Jadi mungkin sahabat Iki pernah membaca atau pernah mendengar berita-berita yang bisa dibilang hoax tentang vaksin, yang katanya vaksin nanti setelah vaksin ada hal-hal yang negatif ke badan kita, terus nanti akan terjadi positif atau bagaimana gitu ya, Atau ada chipnya. ada chipnya gitu. Dan ternyata info-info seperti itu Tidak benar dan hoax, karena mama dan papa Iki itu terjun langsung menyikapi dan mengantarkan orang tua kita berdua
orang tua dari Mama Iki, orang tua dari Papa Iki. Jadi berita-berita itu sebenarnya hoax ya, karena kita benar-benar ada prosedurnya gitu. Dicek sana sini. Ya, yang pertama itu kita harus yang namanya daftar sesuai dengan KTP atau domisili tempat tinggal kalian gitu kan, tempat tinggal keluarga Mama Papa Iki, orang tua Mama Papa Iki Atau sobat-sobat semuanya yang sahabat ada di sana. Iki semua, pokoknya yang jelas KTP itu adalah harus domisili Ya. gitu. Lalu setelah itu kita nulis Formulir. kayak formulir gitu, nama kita gitu. Yang jelas kalian harus menyiapkan KTP dan pulpen, karena kalau nggak megang pulpen sendiri itu mungkin akan kewalahan ya gitu. Terus setelah kita ini Mama Iki mau ceritain prosedurnya ya. Setelah udah pendaftaran, nanti dipanggil tuh sama petugasnya dipanggil satu persatu, misalkan Si Mama A, si Iki, B. Papa Iki gitu ya kan. Terus kita nanti pas udah dipanggil diarahin deh, kita harus nunggu di mana Iya, gitu. loket Di registrasi yaitu ulang dulu. yaitu ke bagian loket atau ke ruangan registrasi ulang. Setelah pendaftaran awal nanti kita ada yang namanya registrasi ulang. Registrasi ulang itu dimana nanti kita dimintakan KTP asli gitu, sama nanti kita dikasih yang namanya kertas kecil itu untuk Nomor telepon. nama, alamat, nik, dan nanti di kertas kecil itu akan ada Nomor HP. bukan nomor HP Papa Iki, Apa? bagian-bagian yang udah dilakukan gitu. Jadinya iya. ada meja 1, meja 2, meja 3, atau mungkin nanti ada tulisan ruang Loket 1, ruang 2, ruang 3, tergantung dari Tempatnya yang penyelenggara tempatnya. Minggir Atau dulu loket kali, Pak, 1, minggir. loket 2. Gitu. Di situ aja kali. Ya. Terus nanti pada saat sudah registrasi ulang gitu, pas sudah registrasi ulang, nanti kita diarahkan lagi ke bagian screening. Tujuan registrasi ulang itu adalah supaya Bisa screening. bukan Apa? calon pasien ini, calon vaksin ini benar-benar domisili sesuai KTP atau ada double apa sih Pak? Apa Iki ada double KTP domisili. Misalkan nih dia pernah tinggal di luar kota atau selain Jakarta atau selain kecamatan gitu. Atau beda domisili Atau tuh. beda domisili gitu. Pokoknya double ya, double domisili. Nah, itu tujuan registrasi ulang harus membawa KTP. Kalau pulpennya itu nanti tujuannya untuk nulis di kertas kecil yang dikasih sama petugas sananya gitu. Setelah registrasi ulang, kita nanti diarahkan ke ruangan kedua. Screening Gitu. kesehatan. Itu adalah screening kesehatan. Screening kesehatan itu nanti Ditanya-tanya. si calon vaksin awalnya ditensi dulu, ditensi sama di suhu badan gitu. Setelah itu di dalam ruangan screening itu sudah siap Dokter beberapa dokter umum. gitu, dokter umum untuk mewawancarai kita. Apakah kita mempunyai penyakit jantung, riwayat ya penyakit riwayat penyakit, terus Darah kita tinggi, pernah berhubungan langsung dengan penderita COVID COVID atau tidak, dan lain-lain. Pokoknya pertanyaan banyak banget. Lalu kalau dari wawancara atau pemeriksaan dokter itu, menurut si dokter itu oke, aman, si calon vaksin bisa vaksin hari ini yang gitu, divaksin hari ini. akan ada ACC lagi tuh dari dokter di kertas kecil itu gitu. Nanti kalau udah, kita diarahin deh ke ruangan vaksin. Terus ke ruangan vaksin
kita dipanggil, ditunggu, nanti dipanggil. Nanti pas kita udah mau vaksin, nanti ada tuh dokumentasi foto-foto ya sama video. Itu mamanya, orang tuanya Mama Iki sama orang tuanya Papa Iki. Lalu dikasih tahu tuh, ini ya apa sih vaksinnya gitu. Terus si dokternya pun yang sebelum menyuntik itu, kebetulan kan yang disuntik adalah seluruh calon lansia ya, lansia. Jadi mereka itu gimana caranya supaya si calon vaksinnya itu yang pasien yang mau vaksin enjoy itu dengan cara nanti dokter itu ngajak ngobrol, ditanya-tanya, tadi kesini sama siapa gitu, tadi naik apa. Nah sambil ngobrol-ngobrol gitu si dokter itu langsung nyuntik, supaya takutnya kan ada pasien yang ngeri, takut sama jarum suntik sama jarum. gitu kan. Jadi itu tujuan si dokter untuk biar mengalihkan mengalihkan jarum. ya, terus biar enjoy lah si yang menerima Nggak vaksin tegang. itu gitu. Lalu setelah sudah menerima vaksin, kita nggak boleh pulang. Nunggu Benar. 30 menit. Mungkin kalian pernah mendengar kalau udah menerima vaksin harus nunggu 30 menit. Benar. Mama Iki menyatakan benar. Karena itu tujuannya supaya si penerima vaksin itu ada efek samping atau tidak. Dan itu adalah namanya ruang observasi gitu. Selama 30 menit itu penerima vaksin suruh istirahat sejenak sambil merasakan apakah badannya itu ada Pegel-pegel, ada apa pegel-pegel, meriang, gitu. atau lainnya. Sambil kita nunggu dikasih surat dari Kemenkes berupa sertifikat tahap pertama yang menyatakan bahwa si penerima vaksin sudah menerima vaksin, sudah divaksin gitu. Lalu sama satunya lagi adalah apa ya Papa? Oh, jadwal untuk melakukan vaksin yang kedua. Seperti itu. Mama. Oke. Mohon maaf ya. Terus tadi sampai mana Papa Iki? Iya itu. Iya, dapat jadwal. Jadi nanti kita itu ada 2 kertas, yang satu adalah sertifikat, terus yang satunya lagi adalah jadwal vaksin kedua gitu. Nanti dikasih tahu deh tuh pas jadwal vaksin kedua itu tanggal sekian ya. Tapi tempatnya itu di WA atau SMS seperti itu. Jadi buat kalian yang menyebarkan berita hoax tentang vaksin yang katanya ada chip lah, terus yang menakutkan lah, terus apalah, tolong lebih smart lagi ya untuk menyebarkan info. Karena menurut Papa dan Mama Iki, vaksin itu sangat berguna. Ya, tapi tidak ada hoax-hoax itu. Sangat berguna sekali. Sangat berguna vaksin itu buat diri kita gitu. Tapi tetap harus menjaga protokol kesehatan walaupun sudah vaksin. Seperti tetap itu. Pakai masker, cuci tangan, 3M. Enggak deh. Iya, mencuci tangan, pakai masker, dan apa tuh tadi? Menjaga jarak. Social distancing. Ya. Tidak boleh jadi kerumunan. Intinya Mama Papa Iki hari ini tanggal 12 Maret 2021 itu menyaksikan langsung proses bagaimana pelaksanaan penyuntikan vaksin Sinovac dari pemerintahan. Jadi benar-benar nggak ada tuh yang namanya berita hoax seperti itu. Jadi kita sebagai warga Indonesia harus lebih smart ya. Coba bayangin aja masukin chip dengan jarum sekecil itu, masukinnya gimana? Terus atau enggak yang katanya abis vaksin kejut-kejut lah, terus berubah jadi zombie atau enggak apalah gitu. Enggak, benar-benar enggak ada. Jadi buat kalian sahabat Iki yang mempunyai orang tua atau nanti kita sendiri yang akan menerima vaksin, langsung aja, nggak usah ada rasa ragu. Ya, ayo kita vaksin. Bismillah, insya Allah kita dilancarkan, dimudahkan sama Allah. Karena kan niat kita kan baik untuk menjaga
tubuh kita dari virus yang namanya COVID-19. Seperti itu. Tetap ada tawakalnya. Gitu. Jadi kayak cukup ya. Info yang Mama Papa Iki sampaikan di segmen ngos-ngosan ya, ngobrol-ngobrol santai on the spot. Walaupun tadi niatnya tuh nyampe sana tuh kita mau video, tapi ternyata nggak bisa karena bantuin orang tua juga kan, yang udah lansia juga. Ya mau gimana lagi, masa mau megang HP. Nah ini nih kalian sahabat Iki melihat kan, kita masih ada di mobil karena ini kita lagi mau perjalanan pulang. Agak berhenti karena biar ntar nggak ujluk gitu. Tapi orang tua kita juga udah pulang. Pulang. Kita karena ada urusan, jadinya jam segini kita baru on the way pulang. Jadi kayaknya menurut Mama Iki, info yang Mama Iki, Papa Iki sampaikan itu insya Allah membantu sahabat Iki yang ada rasa ketakutan, yang ada rasa ragu, yang ada rasa cemas, yang katanya ntar vaksin ini itu sama sekali tidak benar. Insya Allah tidak benar. Bagaimanapun juga pemerintah itu akan memberikan yang terbaik untuk warganya, masyarakatnya seluruh Indonesia. Seperti itu. Jadi jangan lupa di subscribe, like dan komen sebanyak-banyaknya supaya Geng Imut naik terus dan tetap dikenal seluruh dunia. Iya. Oke, Mama, Papa, anak Ikinya lagi di rumah karena nggak boleh ikut. Anak kecil. Mama, Papa, Iki mau pamit, mau melanjutkan perjalanan pulangnya. Mau istirahat. Semoga. Oh ya, satu lagi, mumpung inget, kalau kan kalian pernah dengar, ini info penting ya. Mungkin kalian pernah dengar harus daftar dulu secara online. Ya. Daftar dulu. Memang harus daftar secara online, tetapi untuk mendapatkan SMS atau pesan langsung dari balasan langsung dari Kemenkes kayaknya itu agak susah karena mereka yang masuk ada sudah puluhan ribu mungkin ya. Jadi saran Mama Papa Iki suka hunting lah informasi tentang yang namanya vaksinasi massal. Karena orang tua kita berdua, Mama Papa Iki itu mengikuti vaksin massal. Sama sekali belum mendapatkan SMS atau kiriman WA dari balasan ya, yang kita udah daftar lewat online seperti itu. Tapi yang jelas harus sesuai domisili ya. Jadi tidak boleh asal atau luar domisili. Contoh kecamatannya Pulau Gadung, tapi vaksinnya di Jatinegara, itu nggak boleh. Atau misalkan yang daerahnya Bogor, vaksinnya di Jakarta Pusat, nggak bisa. Itu nggak bisa. Atau Kelapa Gading, vaksinnya di Cempaka Putih, nggak boleh. Itu nggak bisa. Tapi mungkin kita pernah dengar yang di Istora Senayan itu, saya Mama Iki nggak tahu ya benar atau enggak. Katanya di luar Jakarta pun bisa. Tapi itu nggak tahu beritanya benar atau enggak. Mungkin sahabat Iki yang benar-benar tahu beritanya boleh komen ya untuk membantu sahabat Iki yang lainnya gitu. Bener gak sih yang berita di Istora Senayan itu selain Jakarta itu bisa boleh ikutan vaksin di Istora Senayan ya, khususnya ya, seperti itu. Oke, kayaknya cukup info dari Mama Papa Iki. Ngantuk. Karena kita udah berangkat dari jam 6 pagi. Karena kita berangkat dari jam 6 pagi dan baru selesai jam 4:30. Jadi Mama Papa Iki mau
pamit. Jangan lupa ya, minta dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oke. Selamat semoga berakhir pekan, selamat libur. Semoga kita semua diberikan kesehatan, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Semoga kita semua dijauhkan dari virus-virus apapun, dan COVID-19 ini ataupun COVID yang lainnya cepat berlalu supaya kita bisa menjalani kehidupan yang normal tentunya. Seperti itu. Oke, mau Papa Iki undur pamit dulu ya. Pamit undur apa undur pamit ya pokoknya. Ya, pokoknya pamit ya. Pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.